Saya Merits Hindra. Saat ini saya berada di lokasi Waturumbung, di rumah sinema Waturumbung, Kretek Parangtritis, Yogyakarta. Saya akan membacakan salah satu puisi karya Gusnas yang berjudul Membaca Jogja. Membaca Jogja. Alun-alun utara Jogja kini sepi tanpa suara. Jejak kaki jutaan peziarah itu pun punah dan tanpa tercatat sejarah. Daun-daun beringin gugur tertiup angin. Pagelaran sepi menyembunyikan rahasia dirinya sendiri. Bedoyo serimpi terkubur sunyi di kedalaman hati. Bedoyo ketawang terbang tinggi di awang-awang. Aku menari di ujung duri. Ku cari makna keistimewaan itu kembali. Seorang raja sederhana yang mewakafkan tahtanya untuk rakyat demi kedaulatan bangsa. Di manakah dia sembunyi? Kenapa hari ini hanya benang kusut yang masih tersisa? Keistimewaan yang menggantang asap, keistimewaan yang keruh oleh ratap dan keluh, keistimewaan yang kering tegur sapa antara Gusti dan Poro Kawulo. Bahkan gamelan Kiai Sekati juga kehilangan gema. Beteng-beteng perkasa membisu, entah kenapa. Ku ziarahi makam raja-raja Mataram Islam itu kembali di Kota Gede dan Imogiri. Ku taburkan harum gaharu dan gemuruh doa di relung kalbu. Ku langitkan munajat agar aurat leluhur ini tertutup rapat, agar pamor Surya Raja kian mengkilat. Ku sucikan wahyu pujangga dalam kidungku. Tapi luka amang kurat satu itu terlanjur lebam membiru. Jejak Sultan Agung di kitab sastra gending dan pengrajutan turut membisu. Keraton Kerto itu senyap. Keraton Pleret yang dulu megah hanya mewariskan rumput ilalang dan semak perdu. Lalu di mana jejak Sang Saidin Panatagomo yang bertabur akhlak dan kemuliaan itu? Ataukah ini hanya fitnah sejarah yang ditiupkan para penjajah dan para seteru? Kubaca kembali cetak biru dari keraton Kedugu. Jalan lurus menuju langit biru itu kini kembali berliku-liku, penuh terjal dan berbatu-batu. Ku baca kembali cetak biru dari keraton ke Kerapia. Jarak antara raja dan rakyat itu semakin jauh dan tanpa senyum di kalbu, tanpa halum gaharu. Oh, sumbu imajiner itu seperti sudah kehabisan nyala api bagi dirinya sendiri. Sebab kitab-kitab tua di musim Sono Budoyo telah memudar marwahnya. Kucari sabda tama yang mencerahkan kalbu. Tapi yang kutemukan hanya sabda raja yang menambah pilu. Kucari sastra gending yang menjadi suluh di kegelapan itu. Tapi yang ketemu hanya fata morgana di segala penjuru. Kini ku kenang kembali kencan pertamaku di Masjid Gede Kauman bersamamu. Tiba-tiba gemuruh istighfar. Mbah Kyai Darwis kembali berkesiur di relung jantung menyadarkan lamunanku. Entah kenapa ada yang berkaca-kaca di bola mataku. Kesedihan yang begitu perih membentang
dan mengharu biru dalam semadiku. Bukankah arah kiblat itu sudah pernah diluruskan dulu? Kenapa kembali bengkok kini? Aku bertanya pada Eyang Notonegoro. Tapi sang maha guru sepuh yang winasih soal filsafat dan hukum itu hanya diam membisu. Aku bertanya pada Simbah Kiai Munawir Kerapiak tentang tarikh masa lalu. Yang ku dengar hanya suara tadarus dan tilawah indah yang menyejukkan kalbu. Di jalan Kusumanegara, ku ziarahi kuburan Pak Dirman, jenderal besar yang bergerilya walau ditandu dan hanya dengan satu paru-paru itu. Kini hanya tinggal nisan berselimut debu. Oh, kemana? Kemana jejak pejuang tanpa pamrih itu mewariskan cinta dan rindu? Jenderal berbintang 5 yang mati muda, yang di dadanya selalu tersemat lambang bulan bintang dari tembaga, tapi namanya seharum Galih Cendana. Tak jauh dari sana berbaring jasad Ki Hajar Dewantara. Pejuang Pancadharma dan pendidik bangsa itu telah menajamkan pena jiwanya di taman siswa. Ku cari makna Tut Wuri Handayani dalam kecerdasan akal budi, tapi yang kutemukan hanya birokrasi pendidikan. Birokrasi pendidikan yang berliku-liku dan berduri-duri. Ku cari jantung hatiku di kota ini. Memayu hayuning bawono, sabiji greget sengguh ora mingkuh. Hanya tinggal romantisme di masa lalu saja. Ya, membaca Jogja aku kehilangan kata. Indonesia tanpa aksara. Kebudayaan macam apa ini? Peradaban palsu dan penuh basa-basi para priayi. Akan kemana para politisi yang tuna literasi itu membawa indahnya proklamasi? Iklan-iklan apa saja bertaburan di bumi Jogja. Derap hedonis telah menghapus jejak pujangga di bumi Jogja. Sampah visual berkibar-kibar sesuka hatinya di seantero kota. Tak ada keluhuran budi yang bisa kupetik pada reklame dan advertensi ini. Inikah yang disebut Jogja berhati nyaman itu? Ya, ketika naga api melilit dan menyemburkan lidahnya tanpa henti, manakala feodalisme dan kapitalisme bersenggama di cakrawala, tatkala cinta dan kemesraan hanya fata morgana, Jogja akan ketelingsut dari peta sejarahnya sendiri. Jika keistimewaan menjadi menara gading, jika adoh ratu cedak watu dibiarkan nelongso, akankah sudah tiba saatnya Mas Karebet tiba di alun-alun kota, menjinakkan amuk Kepondano yang penuh gelora? Ya, ku pejamkan mataku di masjid gede dalam istikaf sunyi, menyimak jejak Demak yang penuh olah, menyusuri sejarah Pajang yang penuh ilal, menemukan kembali alas Mentawai yang lama teronggok. Di bumi Wonokromo aku temukan jejak takdirku di titik semu Sungai Opak dan Gajah Wong itu. Sultan Agung pernah menanam pohon cendana dan pohon gaharu. Di halaman masjid Takwa yang sederhana telah dikumandangkan azan 5. Ketika 5 muazin itu menyeru pada semua agar bersujud dan mengucap tolak bala pada semua bencana dan seluruh petaka. Gusnas Jogja 1 Suro 1442 sesudah Mubeng Beteng dan Popo Bisu. Terima kasih.